Sobat Bejo, gimana kabarnya kalian? Gimana? Masih jalan? Wah. Video kali ini kita akan membahas sejarah uang kertas di dunia. Weh, siapa sih yang gak doyan sama uang? Tuyul sekalipun doyan uang. Gimana gak doyan coba? Mau beli bahan makanan pakai uang, mau beli mobil motor pakai uang, bahkan mau dapatkan tuyul pun harus pakai uang. Emang uang memang segala-galanya. Gak ada uang kayaknya rasanya mau mati ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung kita simak videonya. Dan jangan lupa ucapkan password kita bersama. Salam Bejo, berak jongkok. Sejarah uang tak lepas dari cara manusia bertransaksi untuk memenuhi kebutuhannya. Sebelum mengenal uang, transaksi barang dilakukan dengan cara barter atau tukar menukar barang. Kelereng mungkin tukar sama termos misalnya Uang memiliki peranan penting dalam sejarah peradaban umat manusia dari masa ke masa. Setelah uang dikenal, alat tukar dalam transaksi pun berganti. Ini bahkan telah dikenal mata uang digital misalnya Bitcoin. Kemunculan uang pertama di peradaban manusia masih diperdebatkan lantaran ada beberapa versi. Versi si Jack ini penulis buku History of Money yang diterbitkan tahun 1997. Misalnya, beliau mendukung pendapat yang mengatakan bahwa pertama kali diciptakan dan digunakan oleh bangsa atau orang-orang dari kerajaan Lydia. Bangsa Lydia diperkirakan pernah hidup di kawasan yang kini menjadi wilayah Turki. Uang pada masa ini konon berwujud koin dengan gambar singa yang mengaum. Si Jack ini meyakini orang-orang Lydia sudah mengenal uang dan memakainya sebagai alat tukar sejak sekitar 1000 tahun sebelum Masehi. Lama juga nih. Saya kayaknya belum, ya bukan kayak sih, memang belum lahir itu 1000 tahun sebelum Masehi itu. Sedangkan versi Donald B. Klein, ya kita sebut si Donald aja lah ya, punya versi berbeda dalam buku Rationality and Human Behavior yang diterbitkan tahun 1999. Ia menyebut bahwa mata uang koin pertama kali ditemukan 6000 tahun lalu di wilayah yang kini berdiri negara Turki. Namun, si Donald ini tidak menyebut bangsa Lydia seperti keyakinan si Jack. Seiring berjalannya waktu, muncul pula lah mata uang yang terbuat dari kertas. Beberapa sejarawan meyakini uang kertas mulai digunakan digunakan itu di daerah Cina ya, kira-kira pada tahun 100 Masehi. Berabad-abad berselang, bangsa-bangsa Eropa pun baru mengenal jenis uang ini. Itu pun setelah Marco Polo pulang dari Cina. Marco Polo berarti jalan-jalan ke Cina kemarin itu ya. Ingat itu iklan rokok Marco Polo ini, saya kira rokok Marco Polo masih ada nggak ya? Nanti coba kita cari di warungnya Mbak Siti dulu. Seperti yang udah kita jelaskan di atas tadi, uang kertas pertama kali digunakan oleh bangsa Cina. Uang kertas yang berasal dari Cina itu disebut dengan jiaozi. Jiaozi ini ditemukan di daratan Cina pada tahun 997 Masehi. Dikutip dari Guinness World Record, jiaozi atau lebih dikenal dengan uang terbang digunakan oleh pedagang kaya dan pejabat pemerintah pada masa dinasti Tang Cina pada tahun 618 sampai 907 Masehi. Uang terbang ini adalah dokumen yang setara dengan wesel bank pada hari ini. Uang terbang memungkinkan seorang menyetor uang dengan pejabat setempat dengan imbalan kuitasi kertas.
Kuintasi kertas ini digunakan untuk menebus dengan jumlah uang yang sama di tempat lain. Para pejabat dan pedagang pada masa itu mulai meninggalkan koin-koin berat kepada seorang agen yang dapat dipercaya. Agen tersebut akan mencatat berapa banyak uang disimpan oleh pedagang di selembar kertas. Kertas semacam surat promes lah yang bernama Jiaozi ini bisa digunakan untuk transaksi perdagangan seperti membeli barang, kemudian menjualnya. Ya, mirip-mirip uang zaman sekarang lah. Sejarah perjalanan rupiah sebagai mata uang Indonesia. Pada tahun 1945, setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia memutuskan sudah saatnya untuk membuat mata uang sendiri. Lalu pemerintah menyatakan bahwa Bank Sentral Indonesia yang baru adalah Bank Negara Indonesia yang didirikan pada 5 Juli 1946 dan menempati kantor di The Javasite Bank di Yogyakarta. Rupiah Indonesia pertama kali dikeluarkan pada tanggal 3 Oktober 1946. Sementara mata uang yang berlaku sebelumnya seperti uang Nika atau mata uang Jepang harus diserahkan ke bank paling lambat 30 Oktober 1946. Satu rupiah baru itu nilainya setara dengan setengah gram emas. Wow, 1 rupiah dulu bisa makan untuk 1 minggu itu. Iya, bayangin aja 1 rupiah setengah gram emas. Oh iya, 1 minggu tuh bisa dipakai buat makan itu. Itulah sejarah uang kertas yang ada di Indonesia. Semoga kalian suka dan terhibur dengan video ini, dan jangan lupa subscribe, share, like, and comment sebanyak-banyaknya agar kami terus semangat membuat video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.